Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-115. Untuk itu mohon disimak, dikasih, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa kullu man, tidak semua orang, sabata yang telah tetap, apa takhsisuhu keistimewaannya man, kamula telah sempurna, apa takhlisuhu yaitu keikhlasannya man. Artinya bahwa tidak semua karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa mazia, keistimewaan, ya, diberikan sesuatu yang luar biasa yang bisa memprediksi peristiwa yang akan datang, mampu merubah besi menjadi emas, mampu merubah kertas menjadi uang. Itu merupakan taksis, keistimewaan, atau dalam kata lain adalah karomah. Tidak semua orang yang ditetapkan karomahnya, orang yang memiliki keistimewaan, ya, itu menjadi bukti bahwa seseorang itu telah sampai kepada keikhlasan yang sempurna. Belum tentu itu. Karena apa? Karomah itu bukanlah bukti pasti bahwa seseorang telah mencapai tingkat ikhlas yang sempurna. Sebagian orang mungkin masih memiliki kepentingan-kepentingan nafsu atau harapan pribadi, tetapi oleh Allah seseorang itu telah dipilih, ya, untuk diberikan karomah sebagai rahmatnya. Boleh jadi begitulah cara Allah. Untuk itu yang disebut dengan taksis atau keistimewaan itu kan merupakan satu karunia, peparing secara khusus yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada hambanya, itu tidak ada seorang pun atau tidak akan pernah diintervensi oleh siapapun, karena Allah punya sifat bebas, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi, membatasi, memilihkan apa yang menjadi pilihan Allah. Maka itu belum jaminan pula bahwa ketika ada orang diberikan karomah oleh Allah, ada orang bisa terbang, ada orang bisa melipat jarak jauh antara Indonesia ke Mekah hanya 2 menit. Andaikan ada keistimewaan-keistimewaan itu dimiliki oleh seseorang, maka sesungguhnya itu belum jaminan bahwa seseorang itu telah mencapai kesempurnaan hatinya, telah mencapai kesempurnaan nilai-nilai spiritual atau ikhlasnya. Itu belum tentu. Karena boleh jadi bahwa karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh jadi itu merupakan ujian,
Boleh jadi bahwa karomah itu sebagai pengingat, boleh jadi karomah itu merupakan anugerah. Oleh sebab itu bukan menjadi ukuran utama karomah, keistimewaan ya yang dimiliki oleh seseorang. Ada orang secara dohir bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan dengan cara mudah, hanya sekedar air putih aja bisa menyembuhkan seluruh penyakit seseorang. Itu namanya karomah, taksis, keistimewaan, dan itu adalah Allah mutlak yang memberikan. Ketika Allah yang memberikan, bahwa Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Boleh jadi ada seorang yang baru sadar, ingat kepada Allah, baru menyadari akan salah dosanya, dan kemudian dia mau melaksanakan perintahnya. Boleh jadi ya dalam waktu yang sekejap dia ya obat pada hari itu, atau dia menjalankan perintahnya ya saat itu. Sebelum-belumnya dia adalah orang yang seluruh perintah Allah ditinggalkan. Bisa jadi bahwa saat itu pula oleh Allah disertakan dengan pemberiannya yang berupa taksis tadi, keistimewaan maziyah. Diberikan kekebalan badannya, diberikan suwuk mandi ya, jadi doa-doanya itu istijabah. Boleh jadi itu langsung diberikan oleh Allah. Nah, andaikan ada seseorang yang diberikan keistimewaan itu bukan menjadi tanda bahwa orang itu sudah sempurna, sudah sampai ya, sudah sampai kepada keikhlasan yang sempurna. Kultu, saya katakan, al muradu, adapun yang dimaksudkan huna di sini ditaksisi dengan istilah taksis. Apa sih yang dimaksudkan taksis? Taksis itu adalah taksisuhu, keistimewaannya ya seseorang, bil karomati, dengan karomah al hissiyati, yang bersifat indrawi. Jadi ketika ungkapan kata taksis itu lebih kepada makna yang lebih spesifik adalah, yaitu yang dimaksudkan adalah karomah yang bersifat indrawi. Artinya karomah yang bersifat indrawi itu adalah keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, diberikan kemampuan, kelebihan ya secara fisik. Karomahnya itu bisa dilihat secara wadak oleh mata. Ada seseorang diberikan kemampuan bisa berjalan di atas air. Ada orang bisa merubah yaitu besi menjadi emas. Ada orang bisa merubah gunung bisa menjadi kerajaan. Itu namanya keistimewaan atau karomah yang bersifat indrawi. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Nah, maka itu tidak menjadi jaminan ketika ada seseorang diberikan keistimewaan hissiyah, itu tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu sudah sampai nilai keikhlasannya, sudah sampai pada tingkatan sempurna nilai keikhlasannya. Itu belum jaminan. Sedangkan wal muradu, sedangkan yang dimaksudkan bitahlisi dengan tahlis, apa sih yang dimaksudkan tahlis? Di dalam kata mutiara di atas itu kan ada istilah taksis dan ada tahlis, dua hal yang berbeda. Taksis itu adalah pemberian keistimewaan oleh Allah kepada hambanya tanpa syarat itu ya. Tidak harus orang ini bertahun-tahun baca Qur'annya, belum tentu. Atau orang ini
tahajud bertahun-tahun, atau orang ini orang yang dawam wudunya, belum tentu. Karena namanya taksis itu adalah pemberian murni mutlak dari Allah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sementara manusia itu ya harus mempunyai sifat yang dimaksudkan dengan takhlis. Takhlis itu adalah kejernihan hati, keikhlasan hati yang harus diusahakan, yang harus diikhtiarkan sebagai bentuk ya, sebagai bentuk kemurnian jiwanya di dalam ibadah kepada Allah. Ini usahanya manusia. Takhlis itu usahanya manusia ya. Sementara taksis itu adalah peparing waridan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda ya, tentu berbeda. Oleh sebab itu, wal muradu yang dimaksudkan bitakhlisi dengan istilah takhlis itu adalah takhlisuhu, bebasnya seseorang atau jernihnya seseorang ya, bersihnya seseorang min rikil hududi, dari belenggu kepentingan-kepentingan. Artinya dari belenggu kepentingan bahwa ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah, maka ibadahnya jangan sampai karena demi untuk menggapai kepentingan. Artinya murni hanyalah mengabdi kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah bersihnya hatinya seorang hamba itu min rikil hududi, dari perbudakan kepentingan atau dari apa tadi, yaitu dari belenggu kepentingan. Wa min baqiyati siwa, dan bersihnya seseorang dari seluruh sesuatu yang selain Allah. Bersih itu. Maka itu falaisa, maka tiada siapa kuluman setiap orang sabata yang telah tetap apa takhsisuhu, keistimewaannya man bil karomatil hisyati, dengan karomah-karomah yang bersifat hisyah tadi, keistimewaan ya, keistimewaan yang berbentuk wadak yang bisa dirasakan oleh indrawi tadi. Ada orang bisa terbang ya, ada orang bisa berjalan di atas air, itu namanya karomah hisyah. Maka itu tidak semua orang yang mempunyai karomah hisyah itu kamulah takhlisu, sempurna keikhlasannya ya, bersih, atau kamulah telah menjadi sempurna apa takhlisu, bersihnya seseorang min hududihi, dari kepentingannya man an nafsiyati, yang bersifat nafsu. Walaisa kulluman, dan tidak ada apa kulluman setiap orang sabata yang telah tetap taksisuhu, keistimewaannya bil karomati, dengan karomah-karomah itu kamula, telah sempurna apa tahlisuhu, keikhlasannya seseorang atau bersihnya seseorang minal awaidi, dari kebiasaan-kebiasaan dunia, wasyahwati, dan keinginan-keinginan dunia. Jadi tidak semua, tidak seluruh orang yang memiliki keistimewaan berupa karomah itu berarti orang itu telah bebas dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan cinta dunia. Orang itu bebas dari apa? Dari bersihnya syahwat, itu belum tentu. Karena yang namanya taksis itu adalah pemberian Allah. Boleh jadi dengan sifat rahmannya Allah selama di dunia, Allah akan berikan kepada siapapun. Tidak tendensius Allah, baik kepada orang yang soleh maupun kepada orang-orang yang masih baru tobat. Jadi tidak mempunyai syarat secara khusus ya. Ketika apa? Ketika itu terkait dengan otoritas Allah, tidak ada seorang pun atau makhluk pun yang akan bisa mengintervensi akan irodanya Allah.
maka itu belum menjadi ukuran kesempurnaan keikhlasan seseorang. Ya, ketika seseorang itu mempunyai karomah, itu bukan menjadi ukuran kesempurnaan daripada nilai-nilai spiritual seseorang. Boleh jadi orang itu diberikan keistimewaan berupa karomah-karomah tadi, tetapi sekaligus bahwa di hatinya juga masih belum bersih, masih punya kepentingan, masih punya tujuan-tujuan tertentu. Bahkan qad yu'ta, kadang-kadang diberikan al karomata, akan karomah keistimewaan al hissiyata yang bersifat indrawi. Siapa ba'du malam yatakhallas, sebagian orang yang masih belum murni, orang yang masih belum bisa membersihkan min hududi, dari kepentingannya man an nafsiyati yang bersifat nafsu. Jadi tidak semua ya bahwa orang yang diberikan karomah itu berarti orang yang telah bersih, belum tentu. Karena kadang-kadang karomah hissiyah, ini karomah hissiyah ya, jadi semacam kesaktian yang wadak, keistimewaan wadak, bisa berjalan melipat dari Indonesia ke Mekah itu hanya 5 menit satu misal, itu namanya karomah hissiyah. Bisa merubah kertas menjadi uang, nah itu namanya karomah hissiyah. Nah, kadang-kadang karomah hissiyah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masih belum murni hatinya dari kepentingan nafsunya. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, apa sih hikmahnya, apa sih tujuannya Allah berikan karomah atau taksis keistimewaan itu ya kepada orang yang masih belum bersih hatinya itu ya. Kenapa kok ada orang Islam, orang mukmin, padahal di hatinya juga masih ngerundeli saja ya, hatinya masih punya kepentingan, nafsunya masih dominan loh, kok ya diberi karomah oleh Allah? Pertanyaanmu kan seperti itu. Maka itu dijawab wa hikmatu dhuhuriha, sedangkan hikmah dimunculkannya khosois atau karomah alaihi atas malam yatakhallas, kepada orang yang masih belum murni ya hatinya dari kepentingan nafsu itu, salah satu umurin itu ada 3 perkara. Akadua, adapun salah satu dari ketiga itu. Pertama adalah inhaduhu fil amali li husuli fatrotin au wiqatin. Pertama adalah untuk membangkitkan seorang hamba tadi fil amali, di dalam amal ibadahnya, biar punya semangat sebagai pendorong, sebagai dongkrak agar dia tetap istiqomah dalam ibadahnya ya, kontinuitas ya, tetap bangkit untuk melaksanakan ibadah. Ketika lihusuli fatrotin, ketika adanya kekendoran, awik atin atau peristiwa pada dirinya itu. Jadi ketika terjadi kendor ya, jadi dengan cara diberikan karomah itu agar supaya tidak kendor lagi, ibadahnya itu tidak kendor lagi. Oleh sebab itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan diberikan karomah dengan cara seperti itu. Jadi boleh jadi bahwa karomah itu hanya sekedar sebagai cara Allah untuk agar orang itu tetap bisa bangkit dan menjaga kepada amal kebaikan. Karena memang orang ini sebelumnya itu orang yang hidupnya ada di lembah merah, akhirnya diberikanlah keistimewaan oleh Allah
diberikan kekebalan oleh Allah. Lah ketika diberi kekebalan itu membangkitkan semangat dari kendornya ibadah. Jadi ketika kalau kendor, ibadahnya kendor, kebalnya itu hilang. Maka akhirnya oleh Allah kebal, diberikan oleh Allah fisiknya, tubuhnya kebal, ya, kebal dari peluru, kebal dari bacaan, kebal dari yaitu pedang, dipertahankan, dan itu terus diberikan oleh Allah dalam rangka biar orang itu tidak kendu lagi, ya, tidak malas-malas lagi. Jadi inhaduhu, ya, inhaduhu yaitu membangkitkan seseorang bil amali di dalam amal ibadahnya lihusuli fatrotin karena adanya kekendoran awikatin atau peristiwa atau kejadian, ya, apa dia dibuat sakit, apa dibuat merana. Asani yang kedua, jadi hikmah diberikannya karomah kepada orang-orang yang masih belum sampai, ya, belum sampai kepada apa itu, kepada hati yang bersih itu, ya, itu hikmahnya. Di antara yang pertama tadi, yang kedua adalah ikhtibarun lahu, sebagai ujian. Ikhtibarun itu ikhtibarun sebagai ujian lahu bagi seseorang tadi yang diberikan karomah. Al yakifu, apakah yakifu akan tetap ma'aha bersama karomah, payuh jabu maka akan dijadikan mahjub. Au yaknifu, atau seseorang itu enggan, tidak maulah anha dari karomah, payuqorrobu kemudian dijadikan dekat kepada Allah. Boleh jadi bahwa karomah itu, kalau tadi kan sebagai pendorong, penyemangat agar orang itu tetap dalam kebaikan, diberikanlah oleh Allah karomah. Yang kedua, karomah itu boleh jadi merupakan ujian, ikhtibar. Ujian bagi siapa? Itu bagi orang yang diberi karomah. Apakah dia akan yakifu ma'aha, akan selalu bersama karomah? Apakah ibadahnya itu tujuannya hanya karomah? Itu ujian, ya. Sholatnya dia apakah karena pengen agar karomahnya itu semakin kuat, atau agar supaya karomahnya tetap bertahan, ya. Nah ini juga ujian, itu ujian bagi orang diberikan karomah itu. Atau puasanya, dia puasa, melaksanakan puasa itu agar supaya karomah itu terus ada, sehingga kalau tidak pinter-pinter bahwa orang itu ibadahnya itu hanya karena pengen karomah. Kalau sudah ibadahnya, motivasi dan kepentingannya hanya karena karomah, fayuh jabu maka akan menjadikan mahjub, akan dijadikan mahjub, maka terhalang, sulit untuk usul kepada Allah, ya, sulit untuk usul kepada Allah. Atau yaknifu anda, atau enggan, atau dia menolak anda dari karomah itu, fayuqorrobu maka kemudian diberikan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia tidak gubris lagi karomah, enggak penting karomah itu, yang penting saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karomahnya itu sebagai wasilah untuk apa? Untuk takarub kepada Allah, bukan dicari, ya, bukan memandang karomahnya, ya. Ada orang ibadah hanya karena ingin mencari karomahnya. Loh, kalau karomah yang dicari hanya karena keistimewaannya, maka keistimewaan itu akan menjadi mahjub. Tetapi kalau karomah itu dijadikan wasilah, alat kendaraan untuk bisa sampai usul kepada Allah, maka dia akan didekatkan dengan karomah itu. Jadi karomah itu
akan menjadi ujian buat orang yang diberikan karomah. Boleh jadi itu menjadi ujian. Asalisu yang ketiga, ziyadatun, menjadi tambahan, biyakinihi, di dalam keyakinannya seseorang. Ada kalanya karomah itu akan menguatkan keyakinan pada diri seseorang yang punya karomah. Ketika dia diberikan kemampuan terbang oleh Allah, maka semakin mantap, semakin yakin kepada Allah bahwa Allah telah memberikan ya kemampuan yang luar biasa. Ya, ini untuk menambah keyakinan. Yang awalnya ibadahnya itu ukur-ukur, ya biasanya ibadahnya itu Senin Kemis, tahu kalau doanya mandi, mulai merubah ibadahnya, mulai dirubah, mulai istiqomah, mulai semangat. Atau biasanya hanya sholatnya itu hanya wajib toh, tapi karena kok doanya mandi, ya, semakin berdoa lama semakin mandi, maka akhirnya dia mengistiqomahkan selalu berzikir setelah sholat. Nah, itu namanya karomah. Karomah itu yang kemudian menjadikan orangnya semangat, bertambah yakin akan setiap apa yang menjadi doanya. Au yakinil ghairi, atau menambah keyakinannya orang lain di dalam yakin, atau menjadikan yakin pada orang lain. Ketika ada seseorang diberikan kemampuan untuk bisa memberi makan orang satu kampung, ini kan karomah, memberikan makan setiap hari, padahal dia tidak kerja, kok mampu memberikan makan orang satu kampung setiap hari. Berarti ini orang ini punya kelebihan, berarti ini orang ini punya kehebatan, padahal orangnya lo tidak kerja, kok bisa mendapatkan makanan sebanyak ini, dari mana dan siapa yang memberi? Orang ini punya kelebihan, orang ini punya karomah. Dari situ masyarakat yang diberi makan itu semakin kuat. Ketika beliau menyampaikan fatwanya, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan harus istiqomah sholatnya. Sampean kalau sudah sholat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Yakin orang-orang itu akan mengikuti apa yang jadi fatwanya, karena beliau telah menyaksikan karomah yang ada pada beliau itu. Jadi ini menjadi sebuah keyakinan yang kuat pada orang yang lain, lian tafi'a, agar bisa, supaya bisa mengambil manfaat. Siapa? Yaitu agar bisa mengambil manfaat, ya, dengan orang lain tadi. Lian tafi'a, agar supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bahaya, maka adapun ini karomah itu maksudatun, yang dimaksudkan bitakbili, menyempurnakan ala kulli halin, terhadap semua daripada halianya. Jadi yang dimaksudkan ini adalah dengan ditambahnya keyakinan pada diri orang yang mendapat karomah, atau menambah keyakinan orang lain sehingga bisa mengambil manfaat, ya, bisa mengambil manfaat dari orang lain. Itu yang dimaksudkan adalah untuk menyempurnakan, yaitu perilaku hatinya. Qala dawu siapa Sahal bin Abdullah radhiyallahu an li rajulin qala lahu. Qala dawu siapa Sahal radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu kepada Kiai Sahal, bukan Kiai Sahal Mahfud ini, Sahal Abdullah ini seorang tokoh sufi. Beliau berkata li rajulin, kepada seorang laki-laki. Qala berkata, ya, lahu kepada, yaitu Kiai Sahal. Qala berkata siapa rajul lahu kepada Syekh Sahal, ini atawaddau wa azidul ma'a yaskutu min yadi
qutbani dhahabin wa fiddatin. Katanya laki-laki tadi, saya Sahal, ini atawaddau, aku ini sesungguhnya aku atawaddau sedang wudhu. Ketika aku wudhu fa'ajidu, maka aku temukan, aku dapati al-ma'a, air, yaskutu yang menetes, apa ma' min yadi, dari tanganku, min yadi ghutbani dhabin wa fiddatin, menetes dari tanganku lempengan-lempengan emas dan perak. Bayangkan, jadi rajul itu bercerita kepada si Sahal, ya Sahal, apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Sahal? Wa ajabahu, kemudian jawab Kiai Sahal hu kepada rajul biqauli, dengan narasinya, dengan statementnya, dengan ucapannya Sahal, Jong, ama alimta, tidakkah engkau tahu, itu namanya karomah itu le. Ama alimta, tidakkah kamu tahu, ya, bahwa kamu ya bisa wudhu, ketika kamu wudhu kamu saksikan air yang menetes di tanganmu itu menjadi lempengan-lempengan emas dan mutiara. Kamu tahu le, tidakkah kamu tahu bahwa anasibiana, sesungguhnya anak kecil itu idza bakau, apabila menangis siapa asibyan, tahu mereka diberi hosya, yaitu mainan, yastaghiluna, mereka akan diam sibuk biar dengan hosya. Itu namanya karomah. Dan karomah itu sebagai mainan anak kecil, kalau diibaratkan seperti mainannya anak kecil. Ketika ada orang diberi karomah, itu bukan berarti orang itu sudah sempurna nilai-nilai spiritualnya, sudah sempurna nilai ikhlasnya, belum. Boleh jadi bahwa yang namanya karomah itu hanyalah sebagai penghibur agar supaya tidak nangis seperti anak-anak kecil itu. Jadi ketika kamu wudhu dan kamu dapati air yang menetes dari tanganmu itu berupa apa, yaitu lempengan emas dan perak, itu hanyalah mainan biar kamu tetap istiqomah, biar kamu semangat ibadahmu, ya. Boleh jadi seperti itu. Jadi karomah itu boleh jadi seperti apa, sebuah mainan, kayak mainan anak kecil biar tidak menangis, ya, sebagai mainan anak kecil agar supaya tidak menangis. Anak kecil kan, ya kalau kan kebanyakan anak kecil nangis, tapi begitu dikasih mainan diam. Begitu juga bahwa hamba Allah itu kadang-kadang diberikan karomah itu bukan sebagai anugerah, artinya bukan sebagai keistimewaan orang itu boleh jadi itu sebagai cara Allah agar kamu tetap istiqomah di dalam ibadah. Bukan kamu luar biasa itu, sebab kalau nanti dicabut karomahnya, kamu berhenti sholatnya, kamu berhenti puasamu, kamu berhenti ibadahmu. Makanya oleh Allah kita itu kadang-kadang dijaga dengan karomah itu bukan karena istimewa, agar supaya kita tetap ada di jalannya Allah. Qala dawuh siapa ba'dul ulama'i, sebagian para ulama, ma ra'aitu, tiada melihat aku hadil karomati, akan karomah-karomah ini, illa ala aidil bulhi, kecuali berada di tangannya atau kuasanya orang bodoh, minas shodiqina, dari orang-orang yang jujur, ya, dari orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi katanya sebagian ulama bahwa aku nggak melihat karomah itu kecuali kebanyakan itu ada di tangannya orang-orang yang sangat sederhana hidupnya, ya, ada di tangan orang-orang yang bodoh tapi orangnya jujur. Seperti itu adanya. Kultu, saya katakan,
al-karomatul uzma. Nah, ini. Sedangkan adapun karomah yang paling agung itu namanya karomah hisya tadi itu. Diberikan kesaktian oleh Allah, diberikan kemampuan terbang, diberikan kemampuan bisa berjalan di atas air, diberikan kekebalan oleh Allah, bisa merubah kertas jadi uang, bisa merubah besi jadi emas. Itu namanya karomah hisyah. Itu kebanyakan sebagai bentuk hiburan Allah, ya hiburan Allah kepada seorang hamba. Terus kemudian ada karomah yang paling agung dari karomah tersebut yang disebut dengan al-karomatul uzma. Adapun karomah yang paling agung, adapun karomatul uzma, yaitu al-ma'rifatu, kenal dengan Allah. Ada orang juga dikasihkan karomah uzma, berupa apa? Orang yang dekat dengan Allah, ya, diberikan makrifah, kenal dengan Allah, sekalipun dia tidak bisa terbang, tidak diberi karomah hisyah, tapi diberi karomah qalbiyah, yaitu kenal dengan Allah, dekat dengan Allah. Wal istiqomatu, dan yaitu karomah istiqomah. Makanya ada satu kaidah, al karomatu al istiqomatu wal karomah. Orang diberikan istiqomah sholat jamaahnya 5 waktu, diberikan istiqomah setiap minggu khatam Quran, diberikan istiqomah yaitu silaturahim, itu namanya karomatul uzma. Itulah yang karomah yang sejati, ya. Kalau ini bukan lagi hiburan ini, tapi memang betul-betul sudah mencapai samudra spiritual yang tinggi ini, karomatul uzma. Dan ini pun, ya, orang-orang yang diberikan karomah ma'rifah istiqomah ini juga belum tentu kemudian beliau-beliau itu diberikan karomah hisyah, belum tentu, karena tidak butuh, sudah tidak butuh lagi itu dihibur dengan ini, dihibur dengan itu, nggak butuh lagi. Waraful hijabi, dan menyingkap tabir, itu termasuk orang yang diberikan kemampuan untuk melihat hal-hal yang misteri, bisa sampai ke alam malakut, bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban, ya, dari sifat kebesaran Allah, wa fathul babi, dan bisa membuka pintu daripada keagungan Allah. Itu namanya karomatul uzma. Fala karomata, maka tidak ada karomah a'zama yang paling agung min hadza, dari yang 4 ini, yaitu karomah ma'rifah, karomah istiqomah, karomah raf'ul hijab, dan wafathul bab. Tidak ada yang lebih agung dari ini. Wasayati, dan akan datang apa al-kalamu, penjelasan ala hadzal makna, terhadap pemahaman ini, ba'da, setelahnya insya Allah, ba'du, setelahnya insya, jika menghendaki siapa Allah. Wa yuhtamalu ayyurida, wa yuhtamalu ayyurida bitakhsisi takhsisat taqribi wal hidayati. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan atau mungkin apa ayyurida, yang dimaksudkan bitakhsisi dengan istilah taksis, yaitu takhsisat taqribi, keistimewaan dengan diberikan untuk dekat kepada Allah. Ini makna yang lain, ya. Kalau yang tadi taksis itu berupa karomah hisyah, sedangkan karomatul uzma berupa ma'rifah, istiqomah, raful hijab, wafatul bab, itu boleh jadi diartikan ketika dikaitkan dengan karomah itu yang disebut dengan taksis. Taksis di sini adalah taksis takribi, keistimewaan bisa mendekat kepada Allah, wal hidayati, dan punya keistimewaan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Walaisa kulluman,
maka tiada siapa kuluman setiap orang sabata yang telah tetap apa taksisuhu, nah ini yaitu keistimewaannya man dalam pengertian keistimewaan dekat dengan Allah. Tidak semua orang yang memiliki kedekatan dengan Allah melalui hidayah wa syurukil anwari dan terbitnya munculnya cahaya-cahaya kebenaran, kamulah itu telah sempurna apa takhlisuhu, telah bersih, kamulah telah sempurna apa takhlisu, bersihnya seseorang min ru'yatil aghyari, dari melihat sesuatu yang selain Allah. Belum tentu ya orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa mendekat secara dekat dengan Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan apa, cahaya-cahaya kebenaran oleh Allah, kemudian orang itu terbebas dari untuk melihat selain Allah. Belum tentu. Masih ada, sekalipun sudah tingkatan yang ya seperti itu masih juga ada sebagian orang-orang itu yang masih belum bisa membersihkan dari pengaruh-pengaruh daripada nafsu. Fakot yukhossasu, dan kadang-kadang yukhossasu diistimewakan seseorang itu bil mujahadati, dengan diberikan keistimewaan untuk mujahadah, wal mukabati, dan mukabadah, diberikan keistimewaan mujahadah, semangat, dan diberikan keistimewaan berupa mukabadah, yaitu kesulitan. Ya, ada orang diberikan mampu mujahadah, ya, dan mampu untuk mukabadah, tapi walayut hafu, tapi tidak diberikan oleh Allah, walayut hafu, dan tidak diberikan seseorang bil ma'rifati, untuk ma'rifah kepada Allah, wal musyahadati, dan menyaksikan akan kebesaran Allah. Ada seperti itu, ya. Kaumun, adapun satu kaum, aqamahum, telah memakomkan, memposisikan hum kepada kaum, aqamahum telah memposisikan, menempatkan ya Allah hum kepada kaum. Ini cara Allah memetakan hamba-hambanya. Jadi ada yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk punya mujahadah yang luar biasa, tapi belum walayut hafu, tapi belum diberikan oleh Allah bil ma'rifati wal musyahadah, ya, untuk ma'rifat dan musyahadah. Nah, dalam konteks ini nyambung kaumun, ada kaum aqamahum, yang telah menempatkan ya Allahum kepada kaum. Ada kaum itu diposisikan oleh Allah li khidmatihi, ibadahnya itu hanya untuk menjadi khodimnya Allah, ngeladen tok. Kalau diibaratkan dalam sebuah, ya, dalam sebuah rumah itu, bahwa ada orang itu yang tugasnya hanya ngeladen tok, ngeladen, juragannya makan, ngeladen, juragannya minum, ngeladen, juragannya kalau mandi. Itu ada kaum yang memang diposisikan oleh Allah hanya untuk berkhidmat, tidak disuruh untuk apa, untuk bekerja, tidak bekerja di luar maksudnya, dia hanya disuruh mendampingi apa yang menjadi kebutuhannya. Wa qaumun, dan ada kaum ikhtassohum, yaitu yang telah menjadikan istimewa Allahum kepada kaum itu bimahabbati, untuk mencintainya, mencintai Allah. Ada orang yang hanya tidak dituntut oleh Allah untuk menjadi khodimnya, tapi hanya sebagai kekasihnya Allah. Jadi kalau diibaratkan dalam sebuah rumah tangga itu, dalam sebuah keluarga itu, ada orang yang diposisikan tidak menjadi pelayannya, juragannya, tapi dia bertugas hanya mendampingi beliau untuk omong-omongan tok, ya,
Kalau juragannya sudah ketemu dia itu senang omong-omongan. Dia tidak bekerja di situ, tidak disuruh masak, tidak disuruh menyiapkan makanan, tidak disuruh mencuci bajunya juragannya. Dia hanya diajak untuk apa? Berdialog, omong-omongan doang bersama dia. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, hal tersebut telah dijelaskan. Walau badu, maka adapun para ubat, para hamba Allah, wazuhadu, dan orang-orang zuhud, sabata, telah tetap apa taksisuhum, keistimewaan mereka. Artinya bahwa menjadi seorang ubat, ahli ibadah, orang zuhud itu semuanya merupakan peparing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum, maka adapun mereka, min awamil muqarrabina, wahum, maka adapun ubat, orang-orang ahli ibadah itu min awamil muqarrabina, dari umumnya, awamnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Walam yakmal, dan masih belum sempurna apa? Takhlisuhum, keikhlasan mereka. Artinya belum sempurna mereka itu bebas min syuhudi siwa, dari menyaksikan yang selain Allah. Itu bedanya antara ubat dengan zuhad. Jadi ubat itu, hamba-hamba Allah adalah orang yang pada umumnya orang ibadah untuk mendekat kepada Allah. Pada umumnya orang sholat, puasa, tetapi walam yakmal, tetapi masih belum sempurna, ya masih belum sempurna takhlisuhum, kebebasan mereka, ya, untuk min syuhudi siwa, untuk menyaksikan yang selain Allah. Masih mikir tetangganya, masih mikir anak istrinya, masih mikir pekerjaannya, begitu. Jadi ketika di pekerjaan dia lupa kepada Allah. Kalau sudah ibadah baru, itu pun kadang-kadang masih ingat pekerjaannya, sedang ibadah, sedang sholat, ketika sudah selesai sudah pikirannya sudah mikiri pekerjaannya. Jadi masih belum betul-betul sempurna bersihnya mereka min syuhudi siwa namanya, untuk menyaksikan yang selain Allah. Masih dalam sholat pun itu masih kerjaannya juga ikut sholat. Hatta yakunu, sehingga ada mereka ubat min khawasil arifina, akan menjadi bagian daripada orang-orang istimewa dari orang-orang yang sudah kenal kepada Allah. Wabillahi, dan hanya kepada Allah at-taufiq, adapun pertolongan. Masya Allah. Hadza, adapun ini, itu akhirul babil hadi asyara. Ini merupakan kajian kitab ini, ya, kajian kitab ini merupakan akhir dari bab yang ke-11. Wahasilu, adapun kesimpulannya, ya, kesimpulan dari bab ke-11 ini. Bab 11 itu banyak sekali, itu ada berapa lembar itu. Wahasilu, adapun kesimpulan daripada pembahasan tentang bab yang ke-11 ini, tahqiqul adabi, sebagai bukti etika. Tahqiq, ya, untuk membuktikan etika, sebagai bukti pembuktian etika fit tafarru'atil jalaliyati, di dalam perkenalannya kepada Allah al-jalaliyati, melalui sifat jalaliyahnya Allah. Sifat jalaliyahnya Allah itu ya sifat-sifat keagungan Allah, ya, diberikan kasih sayang, diberi rezeki, itu loh. Ini sebagai bukti etika di dalam perkenalannya, fita'arufati, di dalam perkenalannya kepada Allah melalui sifat jalaliyahnya Allah. Bidawami ma'rifati, dengan selalu mengenal Allah. Wa syuhudi ni'matihi, dan menyaksikan nikmat-nikmatnya Allah. Fi ni'matihi, menyaksikan nikmatnya Allah di dalam nikmatnya Allah. Wa juriyani lutfi, dan jalan, ya, menyaksikan jalan kasih sayangnya Allah. Wa barrihi, dan kebaikan Allah. Fi hali qodoi, pada apa? Fi hali, dalam pada kondisi keputusan Allah. Wa qudrihi,
dan takdirnya Allah. Hatta la yaghlibuka, sehingga tidak menguasaimu apa al hawa nafsu. Fatal tasbisa, sehingga menjadikan bingung alaika kepadamu. Kalau hawa nafsumu itu dominan kepadamu, menjadikan bingung kepadamu, alaika padamu apa subulul huda, jalan petunjuk. Autakifu, atau engkau akan berdiri diem, ya, mandek, berhenti ma'adzohiril asyai, bersama dengan penampilan sesuatu. Allati yang hiya adapun zohirul asya, itu mahalul jalali, sebagai penampilan daripada sifat jalaliyahnya Allah. Patuh jabu, maka kemudian menjadikan engkau termahjub anil bawati ini, dari apa? Anil bawati ini menjadikan termahjub engkau anil bawati ini dari batin-batin alati yang ya adapun alati, maksudnya batin itu mustaqirul jamali, sebagai tempat, mustaqorul jamali, sebagai tempat diamnya sifat keindahannya Allah. Wazatu, maka adapun zat itu jalalun, kemuliaan. Wasifatu, adapun sifat-sifat itu jamalun, keindahan Allah. Paman, maka barang siapa wakofa, yang berhenti tawakuf, siapa man ma'al dhawahiril jalali, hanya bersama dengan penampilan jalaliyahnya Allah, ujibah, maka akan termahjub, akan tertutup an syuhudil jamali, dari menyaksikan keindahan sifatnya Allah. Wa hurima, dan terhalang min ma'rifatir rijali, dari mengenal para tokoh-tokohnya. Wakana, dan ada, ya, itu mahjuban, telah dimahjub andil azamati, dari keagungan Allah, wal jalali, dan maksudnya keagungan Allah. Fayusi'a, sehingga mengantarkan, menjadikan jelek seseorang al adaba, akan adab. Wa yuhrima, dan menghalangi husul al matlabi, akan berhasilnya apa yang dicari. Faida istadarokatu, apabila nyusuli, ya, akan man apa al inayatu, yaitu pertolongan Allah, wahabat, dan akan berembus alaihi, atas man apa rihul hidayah, yaitu angin hidayah. Syawala, maka akan menjadi sibuk apa zohiru, zohirnya orang itu tadi, biwadhaifil ubudiyati, dengan apa? Dengan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah. Wabatinu, dan sementara batinnya juga sibuk bisyuhudi rububiyati, untuk menyaksikan sifat ketuhanannya Allah. Maka ada seseorang pada saat itu fi dhohiri, di dalam penampilan dohirnya itu mumtasilan, yaitu melaksanakan li amri, terhadap perintahnya Allah. Wa fil batini, dan di dalam batinnya itu mustasliman, alim, menjadi orang yang pasrah liqohri, terhadap sifat kuarnya Allah. Ya, maka kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar tamat, fatamat, maka sempurnalah alaihi, atas man apa nikmatun maulahu, yaitu nikmat dari kekasihnya. Wa kamula, dan menjadi sempurnalah apa takhlisuhu, keikhlasan seseorang, min rikki hududi, dari belenggu kepentingannya seseorang, wa hawahu, dan keinginan hawa nafsunya seseorang. Fahuwa yu'adzimu ma, fahuwa, maka adapun seseorang itu yu'adzimu, telah mengagungkan, makan sesuatu azoma, yang telah mengagungkan siapa maulahu, yaitu kekasihnya man. Wala yastakiro, sehingga tiada apa meremehkan syai'an, sesuatu apapun, min asbabi mahabbati, dari sebab-sebab mahabbanya, waridohu, dan ridhonya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.